Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Saritsa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2 semester 4 dengan NIM 2022070049. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait kaidah-kaidah fiqhiyah. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Maksud dari kaidah tersebut adalah setiap hukum-hukum syariat yang dalam transaksi dengan urusan manusia maka bergantung pada niat dan tujuan. Dari kaidah tersebut contohnya seperti jika kita membeli anggur dan dengan bertujuan kita menjual anggur tersebut maka hukumnya boleh, dan jika bertujuan dengan dibuat khamr maka hukumnya tidak boleh. Yang kedua adalah al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam pengambilan keputusan hukum, sesuatu yang sudah terbukti dengan jelas atau pasti tidak boleh dibatalkan atau diubah hanya karena adanya keraguan atau ketidakpastian. Contoh dari kaidah tersebut adalah seperti seseorang yang membeli benda komoditi, kemudian setelah beberapa hari ia mengatakan bahwa benda yang dibeli itu memiliki cacat, maka kata-katanya itu tidak dapat diterima kecuali ada bukti dan saksi yang ikut menjelaskannya. Karena pada dasarnya cacat itu merupakan sifat yang datang kemudian, sedangkan asal dari sifat yang datang kemudian adalah ketidaknya. Kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksud dari kaidah tersebut adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum, maka syariat meringankannya agar mukallaf dapat melaksanakan hukum tanpa kesulitan dan kesukaran. Contohnya seperti tidak puasa bagi orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan atau bagi orang yang sedang sakit. Kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzalu, artinya kemudaratan harus dihilangkan. Maksud dari kaidah tersebut adalah tidak boleh memudaratkan orang lain, baik kemudaratan itu sebagai tindakan yang pertama ataupun sebagai balasan kepada orang lain. Contohnya seperti jika seseorang meminjam uang dengan kadar tertentu, kemudian uang tersebut tidak berlaku lagi karena penggantian uang atau yang lainnya, maka menurut Abu Yusuf, orang tersebut wajib mengembalikannya dengan sesuai harga uang tersebut, yaitu pada akhir berlakunya uang pinjaman tersebut. Kaidah yang kelima adalah al-'adatu muhakkamatu, artinya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam hal-hal yang tidak ada ketentuan syariat yang jelas, adat yang berlaku di masyarakat bisa menjadi acuan dalam menetapkan hukum. Contoh dari kaidah tersebut adalah dalam perjanjian jual beli, cara pembayaran atau tata cara transaksi lainnya yang tidak diatur secara khusus dalam syariat, adat atau kebiasaan setempat bisa dijadikan pedoman selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Yang keenam adalah al-aslu fi muamalati al-ibahatu illa ayyadakulla dalilu ala tahrimiha, artinya pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh dari kaidah tersebut adalah Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam Islam semua jenis transaksi dianggap sah dan halal kecuali ada bukti atau dalil yang jelas dari Al-Quran, hadis, atau sumber hukum Islam lainnya yang melarang transaksi tersebut. Contohnya seperti transaksi yang melibatkan riba atau bunga, judi atau barang haram jelas dilarang karena terdapat dalil yang mengharamkannya. Namun, bentuk transaksi yang tidak ada larangannya dalam syariat pada dasarnya diperbolehkan. Kaidah yang ketujuh adalah al-aslu fi ngaqti ridha mutaqidaini wa natijatuhu multazamahu bi ta'aqudi, artinya sesuatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.
Maksud dari kaidah tersebut adalah tidak boleh ada paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Contohnya, seperti seseorang penjual menawarkan barang dengan harga tertentu dan pembeli setuju untuk membelikan barang tersebut dengan harga yang ditawarkan. Kedua belah pihak setuju secara sukarela tanpa ada paksaan, sehingga transaksi jual beli tersebut sah dan mengikat. Kaidah yang kedelapan adalah al-jawazu syar'i yunafi dhamani. Artinya, hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban atau tanggungan. Maksud dari kaidah tersebut adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut tanggungan atau ganti rugi. Contohnya, seperti dua pihak melakukan kerjasama bisnis di mana satu pihak menyediakan modal atau sohibul mal dan pihak lain menjalankan usaha atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Kaidah yang kesembilan adalah al-ibratu fi qudilil maqasidi wal ma'ani lalil alfadhi wal mabani. Artinya, penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafaz dan bentuknya. Maksud dari kaidah tersebut adalah salah satu prinsip penting dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa penilaian terhadap sebuah akad atau perjanjian harus didasarkan pada tujuan dan makna dari akad tersebut, bukan hanya pada kata atau bentuk luarnya. Contohnya, jika seseorang membuat akad jual beli tetapi niat sebenarnya adalah untuk memberikan pinjaman dengan bunga atau riba, maka akad tersebut dinilai berdasarkan niat sebenarnya, yaitu riba, meskipun bentuk luarnya adalah jual beli. Kaidah yang ke-10 adalah al-mashghulu la yushghalu. Artinya, suatu benda yang sedang dalam suatu transaksi tidak boleh dijadikan objek transaksi yang lain. Maksudnya dari kaidah tersebut adalah suatu benda yang sedang dalam proses transaksi, misalnya sedang dijual atau dibeli, tidak boleh dijadikan objek transaksi lain sampai transaksi pertama tersebut selesai. Contohnya, seperti jika seseorang sedang menyewa sebuah apartemen dan masih dalam periode sewa, maka pemilik apartemen tidak dapat menyewakan apartemen yang sama kepada penyewa lain selama kontrak sewa yang sedang berlangsung belum berakhir. Yang ke-11 adalah al-ma'rufu bainat tujari ka masyrutu bainahum. Artinya, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa kebiasaan atau praktik yang umum di kalangan pedagang memiliki kekuatan hukum yang mirip dengan syarat atau aturan yang ditetapkan secara resmi. Contohnya, jika pedagang sering memberikan diskon kepada pembeli setia atau pelanggan setia, kebiasaan ini menjadi bagian dari praktik perdagangan yang diterima dan dianggap sebagai syarat transaksi. Jika seseorang pembeli baru mencoba menawar harga yang lebih rendah, pedagang mungkin merujuk pada kebiasaan tersebut sebagai dasar untuk menentukan harga akhir. Kaidah yang ke-12 adalah inna asla fil manafi'i al-hillu wal madharril hurmati bi'adillati syar'iyyin. Artinya, asal dari suatu manfaat adalah halal dan asal dari suatu kemudaratan adalah haram berdasarkan hukum syara'. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa suatu tindakan atau objek dianggap diperbolehkan kecuali jika ada alasan atau bukti dari hukum syara' atau syariat Islam yang menunjukkan bahwa itu berpotensi membahayakan atau mendatangkan kemudaratan. Contohnya, jika membeli dan menjual barang-barang yang tidak dilarang dalam Islam adalah halal, sedangkan jual beli minuman keras atau daging babi dianggap haram karena melibatkan kemudaratan atau sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kaidah yang ke-13 adalah la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi malikil ghairi bila idnihi. Artinya, tidak boleh bagi siapapun mengolah milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa seseorang tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau hak milik orang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemilik sahnya.
Contohnya, jika seseorang meminjam barang milik orang lain, seperti kendaraan atau alat elektronik, mereka harus mendapatkan izin dari pemiliknya dan biasanya harus mengikuti syarat yang telah disepakati. Menggunakan barang tersebut tanpa izin atau melebihi batas waktu yang disetujui bisa dianggap melanggar hak milik. Kaidah yang ke-14 adalah al-gharru bila ghanami, artinya resiko itu sejalan dengan keuntungan. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa semakin tinggi resikonya yang diambil dalam suatu transaksi, maka biasanya potensi keuntungannya juga lebih tinggi. Contohnya, dalam akad mudharabah, pihak yang memberikan modal atau sohibul mal menanggung resiko jika usaha yang dikelola oleh pihak lain atau mudharib gagal. Jika usaha tersebut berhasil, keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan bisa lebih besar dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.